Makanya saya kalau stand up itu nggak ngaku-ngaku dari Indonesia Timur gitu. Dari Purwodadi saya. Makanya saya semangat itu manjat kelapa. Itu saking semangatnya saya manjat. Itu dulu saya manjat sampai Sidratul Muntaha. Sore-sore mamaku nanya, udah pulang kerja belum? Udah mak. Naik apa kau belum? Naik tangga aku bilang. Marah mamaku bang. Jangan melawak kau terus. Enggak mak, ini video call kita. Ini dari Jakarta, ini kayaknya kursi roda ya? Oke, ini adalah komika dengan persona kursi roda. Oke. Enggak, itu enggak persona dong. Persona tuh pilihan dong. Itu keadaan emang. Dia ini adalah mengikuti jejaknya Dani Aditya. Ya. Dia mengikuti jejaknya Aditya untuk stand up, pernah juga ada di Suca Indosiar. Bukan pilihan tapi ya. Bukan pilihan. Bukan pilihan. Sangkatan sama Coki juga sama gua di Suca. Ya. Ya, betul. Suca 2. Langsung saja ini dia dari Jakarta, perwakilan dari stand up Jakbar. Ini dia Muhammad Adit. Kenalin, nama gue Adit, dan kenapa alasan gue ikut lomba ini karena emang pandemi gitu. Setahun terakhir nih gue di rumah aja, bener-bener di rumah aja. Sampai teman kecil gue ngira kalau gue ini udah lumpuh gitu. Udah bukan cacat gitu, dikira udah lumpuh gitu. Gila gak lu corona, gila. Orang lain paling dituduh corona, gue dituduh lumpuh lu. Gila. Cuman enaknya corona gitu, gue tuh jadi banyak deket sama nyokap. Gue jadi tahu kenapa alasan gue ini cacat. Kata nyokap gue tuh kenapa bisa cacat karena gue tuh terlahirnya prematur, teman-teman. Buat yang nggak tahu, prematur itu adalah sebuah kondisi fisik bayi yang lahir nggak normal. Gue baru lahir tuh nggak normal, berat badan gue tuh cuma 1 kilo 2 on. Bayangin 1 kilo 2 on, itu tuh kalah berat sama tepung terigu segitiga biru, anjir. Maksud gue, kok ada orang baru lahir kalah sama olahan tepung-tepungan gitu. Dan karena gue cacat dari lahir, gue otomatis sering dapat perlakuan gak enak dari orang-orang sekitar gue. Ambil contoh abang gue. Abang gue pernah ngancam gue kalau misalkan gak latihan jalan selama 2 bulan, gue tuh pengen ditaruh di komplek TNI yang ada anjing galaknya. Udah gitu, belakang pinggang gue mau diikat daging seger gitu. Dengan harapan gue panik terus lari gitu. Maksud gue kan gue pengen bisa lari emang karena bener-bener mukjizat gitu. Bukan karena terpacu adrenalin gitu. Lagian kan gue adik kandungnya, bukan peserta Fear Factor. Kenapa harus dikasih tantangan-tantangan gitu sih? Bukan cuman abang gua yang tolol gitu kelakuannya, gue juga punya temen tolol. Gue pernah ulang tahun diceplokin sama mereka, cuman prosedur nyeplokinnya disamain kayak orang normal. Jadi sebelum diceplokin gue diikat dulu di kursi roda, buat apa anjing? Gue inget banget pas gue diceplokin di pinggir jalan, sampai ada ibu-ibu naik motor nanya ke gue minggir. Dek, kamu nih maling apa sih, Dek? Tega banget warga sini gebukin maling sampai cacat gitu. Udah habis gitu dia pergi aja gitu. Segitu aja dari gua. Terima kasih semuanya. Bagus. Anjir. Ini semua komik bagus banget. Ini bagus banget. Gimana? Mending jangan Coki yang komentar dulu aja Bang Andre, silakan. Gue sih bingung ya, maksudnya dia bagus banget, gue nggak ngerti ya mau kurangnya di mana ya. Mungkin kalau mau dicari ya, mungkin ada baiknya kayak ngejelasin kakaknya sebetulnya kondisinya normal. Oh iya. Itu membantu tuh. Iya. Oh jadi maksud lu semua saudaranya kalau nggak dijelasin berarti takutnya orang berpikir semua juga. Iya, gue kan nggak tahu. benar. Kita kan nggak tahu. Maksudnya itu kan harus betul. diciptain theater of mind di Betul. kepala kan. Kayak punchline dia kan gitu, kayak lu kasih daging dikejar anjing. itu kan theater of mind-nya kecipta, makanya dia jadi lucu kan. Iya, gitu. lucu banget. Dan menurut gue ya kenapa buat gue jokes itu tuh lucu banget, karena kalau gue sih nangkepnya gini, ada yang namanya fisioterapi. Dimana kalau orang kayak gini itu masih bisa diterapi supaya bisa bergeraknya lebih bergerak lah. Ya lebih bergerak lah ya. Nah mungkin yang ditangkap gue tuh kakaknya, kalau lo nggak mau belajar jalan, maksudnya fisioterapi mungkin, lu bakal gue paksa dengan fisioterapi yang ekstrim, diikat apa segala macem. Dan ini kan sebenarnya lucunya keignoranan keluarganya sendiri tentang bagaimana menghandle orang cacat. Lucu banget Kayak apa diikat di kursi roda, orang nggak diikat juga kan udah begitu. Ya, makanya dia bilang gue buat apa? Gembok aja rodanya gitu kan. Bagus. Digembok rodanya sama juga. Udah diikat. Enggak, dan kenapa harus diceplokin orang cacat juga, kenapa? Ya nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa sih Cok. Tapi kenapa? Kasihan kalau satu geng ceplokin, masa lu diskriminasi ada di gara-gara. Coki sabar, Anda mau tur. Tur Anda masih panjang.
panjang 13 kota. Buat kalian yang pengen beli tiketnya Coki Tour besok Besok. jam langsung. 1 siang kita bakal jualan tiket pre-sale. Ya. Setelah nonton Firman Indonesia. Betul. Tapi ini bagus. Bagus. Ini bagus. Oke, silakan langsung dinilai. Untuk Muhammad Adit. Nah, komika selanjutnya juga ini nggak kalah bagusnya. Ini sih hari ini gila, keren baget. Ini orang-orang Jangan di jinx. Hah? Jangan di jinx. Oh enggak. Nanti lo udah bagus banget, abis ini langsung karena langsung gitu. So far 7 ini udah bagus-bagus banget. Nah, ini komika 8 ke-8 ini juga, maksudnya ini komika lama sudah pernah tampil di Suca Indosiar. Lagi-lagi Firman Indonesia itu kompetisinya bukan hanya untuk komika-komika baru, tapi komika-komika yang sudah punya panggung atau mungkin karena pandemi juga sudah jarang stand up, mereka pengen stand up lagi ya. Ini wadahnya Digital Stand Up Championship season 2. Atau sesimpel pengen uang. Dan sudah 30 lebih komik, alasan utamanya karena pandemi ya, karena uang. Iya. Betul. Dan memang kan di situasi sulit akan keluar orang-orang brilian. Betul. Karena terjepit situasi sulit, mereka jadi brilian mau nggak mau. Betul. Harus melakukan sesuatu untuk nasibnya. Salah satunya ikut kompetisi ini. Salah satu ikut kompetisi. Oke, kita lihat ini adalah komika 8 kita, perwakilan dari Kupang. Dia sebenarnya komika Jakarta, ini komika Jakut kalau nggak salah. Baik. Langsung jadi dia Obi Mesak. Oh wow. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Obi Mesak. Saya dari Indonesia Timur. Cuman saya itu dari daerah pelosok itu. Dan karena dari pelosok itu rumah saya lantainya masih tanah. Dan tidak enaknya kita punya rumah yang lantainya masih tanah. Kalau misalnya hujan dan tanahnya basah, itu keluar cacing, ular, komodo, Lia Eden. Lia Eden juga bisa keluar dari tanah. Cuma masalahnya yang saya takutkan adalah kalau misalnya hujan selama 1 bulan, lama-lama rumah saya jadi tempat nongkrong para reptil begitu. Cacing sama ular main gaple, komodo ngevlog. Nah, Lia Eden disuruh ke warung Ucok di Samsu 2 Batang. Tidak pergi, dia makan komodo soalnya. Dan alasan kenapa saya ikut audisi Firman TV adalah karena saya mau jadi dirut Firman TV. Tidak. Saya butuh uangnya doang udah. Saya butuh uangnya karena tidak mungkin ada yang ikut audisi Firman TV hanya karena biar bisa masuk ABRI. Tidak ada. Semua karena uang. Kalau ada yang di sini mendingan keluar deh. Dan ngomongin uang teman-teman, saya itu pernah diajak di salah satu acara TV swasta, program Rumah Uya gitu. Saya pernah masuk Rumah Uya, waktu itu mereka hubungi saya begitu lewat telepon dari timnya. Halo Mas Obi, ini kita dari tim Rumah Uya. Kita mau undang Mas Obi untuk acara Rumah Uya. Tapi sebelumnya kita mau tanya dulu, Mas Obi bisa acting nggak? Saya tanya balik dong, Mbak, ini saya dibayar tidak? Oh dibayar kok Mas. Mbak, kalau dibayar jangankan acting, bunuh orang juga saya bisa Mbak. Yang penting duit. Dan ngomong-ngomong bunuh orang, saya pernah hampir dibunuh orang timur. Saya adalah orang timur yang hampir dibunuh orang timur. Karena waktu itu ada video saya tayang di Indosiar gitu. Jadi di video itu saya bahas Indomie. Dan orang-orang Indonesia Timur tersinggung. Karena mereka nggak tahu Indomie itu apa. Mereka taunya Supermie. Makanya semenjak itu saya sempat panik gitu, sempat takut. Makanya saya kalau stand up itu nggak ngaku-ngaku dari Indonesia Timur gitu. Dari Purwodadi saya. Sekian, terima kasih, nama saya Umi. Bagus. Langsung aja deh, langsung aja. Bagus. Nggak ada lagi ya. Nggak ada yang harus dikomentarin. Bagus. Ya udah langsung dinilai aja kalau Langsung gitu. gua nilai aja, bagus banget. Bagus banget. Waduh, lucu banget Purwodadi. Rumahnya kalau hujan keluar cacing. Anjing rumahnya kalau hujan keluar cacing. Wah, ini luar biasa untuk sudah ada 8 peserta yang tampil, bagus banget. Respect buat teman-teman semuanya yang sudah emang terlihat gitu perbedaan di season 1 sama season 2. Di season 2 ini para pesertanya tuh emang benar-benar mempersiapkan materinya.
Jadi emang benar-benar ditulis, dipilih mana materi terbaik untuk dipakai di audisi, sehingga emang hasilnya lucu-lucu. Dan dia tuh tidak trying to be funny loh, dia cerita aja Iya, betul. apa yang terjadi sama dia gitu. Nggak memaksakan bahwa oh ini pantas, enggak, cerita aja. Emang dia lucu aja. Oke, langsung kita ke komika ke-9, ini dari Malang. Langsung kita nonton, ini dia Heri Nurwahyudi. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nyala. Perkenalkan teman-teman, nama saya Heri, saya dari Malang dan saya berasal dari keluarga petani. Tapi katanya sebelum menikah bapak saya seorang peternak, ibu saya yang petani. Sampai akhirnya mereka ketemu, menikah dan jadi keluarga Harvest Moon. Dan sebagai anak petani saya sering bantuin orang tua saya bertani. Saya paling suka bantuin ini panen kelapa. Panen kelapa itu uangnya untuk sekolah saya. Makanya saya semangat itu manjat kelapa. Itu saking semangatnya saya manjat. Itu dulu saya manjat sampai Sidratul Muntaha. Panen kelapa plus Isra Mi'raj. Dan pertanian di rumah saya itu dulu dikelola dengan peralatan seadanya, tidak menggunakan teknologi yang canggih gitu. Makanya bapak saya itu dulu kalau pulang dari sawah bawaannya ngeluh terus. Yang pinggangnya sakit lah, tangannya terkilir lah, kepalanya reking lah, pokoknya ngeluh terus bapak saya. Tapi alhamdulillah semenjak adanya the one and only Lord Firman Indonesia, keluarga kami bisa membeli traktor. Dan alhamdulillah setelah membeli traktor, sekarang bapak saya udah nggak pernah ngeluh sama sekali karena sudah meninggal. Tapi setelah bapak saya meninggal, traktor di rumah saya jadi nganggur karena nggak ada yang bisa pakai gitu. Saya sendiri juga takutnya kalau saya paksakan, saya bisa kecelakaan terlindas traktor, saya ikutan meninggal. Bukannya saya nggak siap meninggal, cuma saya nggak siap aja gitu. Kalau saya meninggal, jenazah saya dalam keadaan gembur. Nanti itu takutnya dikubur tanah jadi subur. Di akhirat ketemu malaikat, takutnya nggak ditanya tapi ditanam. Dan bapak saya itu dulu meninggal 11 Agustus tahun 2017. Dan hari itu bertepatan dengan ulang tahunnya Arema. Jadi di samping rumah itu banyak orang konvoy. Arema, Arema, sementara di rumah saya pemakaman, tahlilan, ya Allah, la ilaha illallah, la ilaha illallah, Ternyata ada orang konvoy yang ikut pemakaman. Orang konvoy ikut pemakaman menurut saya bahaya, karena di pikirannya pasti terbagi menjadi dua, antara pemakaman dan stadion Kanjuruhan. Takutnya pas gotong gitu kan, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Nggak kerasa sampai Tribun Timur. Bapak saya dikebumikan di portal berita. Sekian nama saya Heri, terima kasih. Nyala. Lucu banget anjing. Lucu. Dia shaky awalnya tapi dia langsung ini. Awalnya tuh udah gue mempersiapkan lowongan kerja tadi awalnya. Akhir-akhirnya udah ada. Tahu nggak yang paling anjing dari beat ini tuh apa? Yang tadi dia bilang dulu sebelum ada Firman. Iya, tiba-tiba iklan. Tiba-tiba iklan. Bapak saya tuh selalu encok apa segala macam. Sekarang udah gak pernah keluar. Tapi setelah ada traktor Firman, tidak pernah, orang sudah meninggal. Bagus. Oke. Bagus, Anda selamat ya, Heri Nurwahyudi, selamat ya. Lucu banget, udah siapin tadi, udah gue Walaupun siapin. memang tadi punchline-nya agak Tapi dia bisa terakhir selamat tuh yang Enggak, dia gak jelas mau serius apa mau absurd nih. Iya. Jadi langsung Itu dia. pilih. Karakter dia tuh di awal Dia nggak harus jelas. pilih, karena menurut gue dia lebih lucu kalau serius. Iya, Dia lebih buat lucu gue juga. kalau serius. Tadi gue tuh juga. ya sebenarnya brilian itu yang dia bilang, dia itu dari manjat kelapa. Itu untuk bayar sekolah. Itu bisa dia taruh kemana-mana tuh. Betul. Sidratul Muntaha. Kenapa kesal? Oke, tapi bagus, selamat Heri Nurwahyudi. Selamat Anda tidak mendapatkan Siapa lowongan namanya? pekerjaan. Heri Nurwahyudi. Udah gue siapin tadi tuh lowongan pekerjaan desainer ini, bajunya Persis Solo. Ada tadi udah gue siapin. Mohon maaf, dia ini bapaknya meninggal di ulang tahun Arema. Makanya siapa tahu dia kan benci kan, jadi dia Persis Tidak Solo. sih. Jadi gue udah siapin tuh, dicari karena Persis Solo Tapi lagi itu mencari brilian banget loh premisnya merchandise loh itu. designer sama ini quality control team. Jadi bisa dikirim di Persis Solo ya nanti ya teman-teman. Ya ini buat yang nonton aja lah, udah gue siapin. Sayang banget kalau nggak dikeluarin kan. Langsung ke komika 10 kita.
ini baru nih kayaknya nih. Maksudnya kota ini nih baru nih. Season 1 juga nggak ada. Dari kemarin juga belum ada. Baru Dari dibangun. Pekanbaru. Pekanbaru. Oh iya. Lanjut aja. Ini dia Bonar Manalu. Selamat malam kawan-kawan. Boleh tepuk tangan untuk Firman. Makasih. Thank you Firman. Sebelumnya kenalkan, nama aku Bonar Manalu. Aku dari Pekanbaru, bukan dari Medan. Karena selama aku di Jakarta ini orang selalu mikir orang Batak itu orang Medan. Tiap kali ngobrol gitu selalu disangka orang Medan bang gitu. Enggak bang, aku orang Batak. Aku bilang. Ya Batak Medan lah bang katanya. Ya maksud aku selalu kayak gitu, selalu gitu. Batak Medan lah bang, Batak Medan lah bang. Aku awal-awal mau aku jelasin aja gitu. Cuman makin kesini malas aku bang. Jadi kalau ada yang nanya Medan, iya aku yain aja gitu. Pernah kemarin tuh orang Medan ya bang. Iya bang, Medan kali aku bilang. Medannya di mana? Di Cinere aku bilang. 2 jam tuh dari Medan bang, tapi naik batik era bang pulang. Naik Lion nggak bisa bang, nggak bang, meledak kau bilang. Dan aku sempat kerja di Bekasi bang, udah dipecat tapi alasan aku dipecat katanya karena efisiensi karyawan. Tapi dugaanku lebih karena aku sering minjam uang di kantor. Jadi pinjamanku itu selalu lebih besar dari gajiku bang. Gajiku di sana 2 juta, aku pernah minjam sampai 4,5 juta. Jadi ujung aku dipecat gitu kan. Jadi setiap aku gajian itu bang, aku nggak pernah dikasih uang bang, cuman dikasih kabar. Iya, cuman dikasih kabar. Aku ingat kali gajian terakhir, Nar, kita gajian, potong ya katanya. Oke pak, lanjut lagi. Nggak dapat pesangon nggak. Cuman aku nggak nyesal sih dipecat dari situ, nggak nyesal bang, karena nggak enak juga kerja di sana. Gak enaknya itu ada satu kantor temanku cewek. Aku sempat suka sama dia bang, cuman lama-lama aku dekati, jadi kesal aku. Ku jauhi dia karena ini public speakingnya jelek. Sumpah bang. Kami kenalan aku bang, ku tanya namanya, siapa namamu? Putri katanya. Padahal indah namanya. Bodoh kali kan. Terus aku tinggal di mes. Jadi rukoku tuh kantorku itu ruko lantai 4. Mesku di lantai 4. Ruang kerjaku di lantai 3 bang. Jadi aku nggak pernah merasakan sensasi berangkat dan pulang kerja selama di Jakarta ini. Nggak pernah. Sampai aku pernah berantem sama mamaku. Jadi sore-sore mamaku nanya, udah pulang kerja belum? Udah mak. Naik apa aku bilang? Naik tangga aku bilang. Marah mamaku bang. Jangan melawak kau terus. Enggak mak, ini video call kita. Mamaku melawak pula. Berapa longkosnya naik tangga katanya. Ya tanya bang, makasih bang ya. Oke. Bagus, Bagus walaupun sebenarnya masih bisa digali lagi sih. Tapi enak banget pembawaannya, enak banget. Dia bagus banget, dia luas banget. Nggak gugup, nggak apa, misalnya relax, terus cerita aja, ngalir aja. Ini asistennya Panji. Apa? Asistennya Panji. Sekarang. Nah, Oke. lucu nih. Lucu nih, sekarang ini nih. Pasti nggak berani dia pinjam duit di Panji. Lucu banget, nggak berani minjem. Cuman namanya tadi? Tadi namanya Bonar Manalu. Batak kali. Manalu tuh Toba ya? Toba. Oke, tadi sudah 10. Wah, cepet banget ya hari ini. Hari ini tuh cukup cepet karena pesertanya bagus-bagus banget. Bagus. Jadi kita menikmati dan sedikit dikasih koreksi. Iya, jadi masukannya pun nggak terlalu banyak gitu loh. Jadi bagus banget. Bonar Manalu. Sip. Sudah? By the way nih UI-nya bagus banget, soalnya yang tua kayak gua aja bisa. Gokil. Interface-nya bagus ya. Sama saya berarti ini. Interface-nya bagus banget. Berarti tidak semua nggak user friendly. Gokil Firman. Selain toko-toko konveksi ini dia UI desain bagus. Selain berdedikasi bikin traktor, berdedikasi juga bikin aplikasi-aplikasi gini. Gokil. Mau disukai tetangga tanpa bikin gosip? Coba deh punya genset saat mati lampu. Tapi kalau misalnya musim hujan gini emang lu sering cuci mobil, Cok? Itu dia. Biasanya di musim hujan gini gua tuh Males banget. Kadang udah dicuci hujan kan kita merasa malah ngabisin uang kan kalau kayak gitu tuh. Aduh, Coki 2021 ngapain cuci di luar? Kamu kalau tidak punya solusi diem saja. Aku punya solusi, cucinya di rumah saja. Karena ada namanya mesin steam Firman FJC 105. Waduh.
Ini tuh sangat praktis. Iya. Bisa di mana-mana dipakai, di mana juga, di rumah, buat siram-siram tanaman. Apalagi buat Bang Adri, nggak perlu siram-siram air got lagi. Nggak perlu, tidak. Cukup pakai mesin dari Firman Indonesia. Oke, kalau gitu. Ice itu icebreaker bapak-bapak tuh. Apa tuh? Apa lo? Punya selang bagus. Lu tinggal ngerasain aja. Obrolan bapak-bapak tuh gini. Oh, tekanannya kuat Pak, pakai apa Pak ini? Habis ini ngomong aja, pakai Firman Indonesia. Gitu, benar. Anjing bangsa es breaking ya bapak. Iya benar. Punya selek banget. Beli selang yang ada gulungannya Pak, kalau dibiarin gitu kena matahari pecah-pecah gampang bocor. Gua nggak pernah nyangka hidup gue nyampe di sini obrolannya selang. Relate. Relate. Langsung aja beli di Firman Online Store. Beli aja di Firman Online Store. Karena mudah banget mesennya dan cepet pengantarannya. Gokil. Ya, Firman jadi pengiriman barang bisa dia di sini. bisa. Apa sih yang nggak bisa sama Firman? Mah? Wow. Udah. Untuk urusan mesin ada. Betul. Kompetisi ada. Semua Betul. ada di Firman. Betul. Yang pasti juga adalah kita mau bagi-bagi hadiah, Coki. Ya. Giveaway. Bang Adri. Silakan Bang Adri. Nah, Nah, langsung di screenshot. kapan Itu lagi? mestinya yang 6 detik pas gitu kan. Tapi jangan dikasih challenge malah nggak ada. Kapan lagi nge-screenshot bukannya Adri kan? Betul. Gua bakal sambil itu Aman, giveaway pulsa 50.000. betul. Lumayan di saat-saat pandemi 50.000. seperti ini tuh sangat-sangat Betul. menolong. Kayak gitu. Kalian tag aja di Firman Indonesia dan mention ketiga teman kamu dan pakai hashtag giveaway Firman, hashtag bebaskan tawamu dan hashtag DIST2. Iya buat yang PDKT buat ngasih tethering siapa tahu mau kan. Iya loh, itu nambah nilai value loh. Itu Iya nambah loh. value lo sebagai manusia. Kamu mati ya internetnya ini tethering dari aku aja 50.000 gratis dari Firman. Yoi. Oke, kalau gitu dia terima nggak kasih. terlalu cakep sih, tapi HP-nya teterik. Lumayan lo bisa nambah lo. Oke, sambil menuju ke peserta berikutnya kita baca-baca lagi Ya, komentar ya. komentar dari Gold Horus. Lucu Coba. semua, ger katanya. Bisa oke di sini. Lu baca emang lu? Kebaca sih gua. Bangsat nama-nama orangnya yang anjing-anjing banget. Ada Kafir 666. Agus Asep Pudin sudah lihat 3 komika lucu-lucu banget. Ya. Terus ada lagi Soalnya mirip Aris DJ siapa kenapa jagoan komplek ya di bawah terus. Aris DJ maksudnya siapa Aris DJ? Aris Tidak DJ tuh tahu. siapa Aris DJ? Otot banget. Ngotot banget. Ternyata emang terkenal kita yang nggak tahu. Gimana ya? Ternyata Kita yang emang nggak tahu. nggak tahu anjir. Kalau dari HKYSND, ampun Bang Adri, relate sama jokes bapak-bapak. Udah, lucu-lucu semuanya bilang lucu. Oke, berarti 10 komika dar-der-dor semua, gila. oke, baik. Sip, kalau kita lanjut kita ke peserta berikutnya. Ini berasal dari Karawang, alumni dari Suci 9. Langsung saja ini dia, Levi of Sanusi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tepuk tangan dong Firman TV ini keren banget. Wanita Jawa itu manis-manis, kata Sumanto. Ini kadang-kadang gue pikir gimana Sumanto kalau ada di kamar mayat, mungkin dia akan bilang, wow, aku ada di food court. Gue punya satu tips buat lo kalau ketemu sama Sumanto. Misalnya lo lagi jalan nih, usahakan jangan sampai jatuh di depan dia, karena bahaya. Lo lagi jalan ya, lo jatuh, Sumanto akan bilang, belum 5 menit. Gue punya fakta tentang Sumanto. Sumanto itu pernah makan pakai tangan, dan gue nggak tahu tangan siapa. Sumanto kadang gue pikir kadang gimana Sumanto kalau dia jadi food vlogger. Dia duet sama collab sama Nek Carlos kan. Dia bilang, hey guys, kembali lagi dengan di Sumanto Channel. Kita sekarang bersama dengan teman saya nih, Nek Carlos. Ya, Nek Carlos, hari ini kita makan apa? Makan sayang. Emang daging Cina lumayan enak kata dia. Pecah mulu nih, gak enak gua. Sumanto gimana kalau dia alhamdulillahnya di Indonesia ini nggak ada zombie. Saya ada zombie dan ada Sumanto kan. Ada zombie di jalan lagi ngumpul dia makan mayat kan. Sumanto lewat. Pasti ditegur tuh sama zombinya.
Tok sini ngelimut. Ya mungkin kan itu. Bagus. Sumanto sering curhat sama istrinya. Sayang, aku pengen anak laki-laki. Habisin dulu yang di piring. Ya gitu aja, selamat malam gue Levi. Bagus banget. Len. Keren. Penutupnya bagus banget, penutupnya. Gak ada bagus dia banget. itu kayak dia ada dark jokes ya, tapi Iya. dia ada kayak itu apa sih yang kemarin misleading, jadi satu kata dikira kemana ternyata Betul. mana. Iya. Apa? Double meaning ya? Ya double mau anak dikira konteksnya punya anak ternyata itu abisin dulu yang di piring. Benar. Gitu. Itu bagus banget yang terakhir. Bagus, dia dia bagus banget. Penulisannya bagus banget. Men. Dan Levi ini semenjak di Suci pun bagus banget. Maksudnya penulisannya emang bagus banget dia sekarang. Benar. Dan yang dia itu cukup one liner pertama dan itu langsung jadi Iya. payung premis ke Betul, semuanya. betul. Dia bilang cewek Jawa itu manis-manis. Iya, menurut Sumanto. Menurut Sumanto. Blar. Langsung dari Itu situ. bagus banget. Tek. Blar, ngeri sih. itu yang baik, itu one line joke yang dia baik banget, yang dark langsung ke setup dunianya kayak apa. Langsung ke setup. Dan abis itu kita langsung ke bawah. Langsung semua believable. Iya, Terus iya. yang menurut gue jokes paling brilian itu adalah yang kalau kita jatuh depan Sumanto belum 5 menit anjing Ya itu bagus banget itu bagus Kalau yang banget. food court gue itu udah ketebak lah. Iya, Tapi ketebak. yang jatuh belum 5 menit tuh Iya. dari situ tek angan jadi food vlogger apa Iya. segala macam. Bagus, dah nggak ada Bagus. komentar. Sip, langsung aja dinilai aja kalau gitu. Adriano Colby dan Coki Pardede. Gila. Wah, 11 komik loh. Ini 11-11-nya dar-der-dor semua, gokil. Oke, Betul. berikutnya komika ke-12 berasal dari Bengkulu. Kita bakal melihat, kita sambil menunggu Coki dan Adri menilai. Ini 12. So far gimana? Bang Adri sama Coki 11 komika. Bagus Men. banget, keren banget. Men. Keren banget. Ini cepat banget loh ya, ini cepat banget. Keren banget. Ini udah Dan komika ini 11. lebih yang kemarin menghibur, ini tapi jauh lebih menghibur dia. lebih padat ya, lebih padat. Makan nasi padang paling nikmat pakai tangan kan? Gue mau makan, baru menyuap bos gue lewat, terus dia bilang, kamu kok makan pakai tangan? Ya kalau pakai siku susah mas. Aneh. Bagus. Dalam dunia perpijatan itu tidak ada yang namanya new normal. Mau normal atau new normal, pijat ya tetap saja pijat. Mengapa semua menangis Basarnas? Padahal ku selalu tersenyum Basarnas.